Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Alice. Sahabat guru semuanya, pada video kali ini Alice mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris. Banyak pengalaman ya di masa sekolah dulu ketika belajar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya Alice tuh dulu ya tidak terlalu suka belajar bahasa Inggris, malah takut dan tidak percaya diri untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris sampai SMA pun. Makanya dari itu Alice ikutan kursus juga biar dengan niat ya biar bisa lancar dan fasih seperti guru di SMA gitu ya. Belajar bahasa Inggrisnya keren nih, terus bisa memahami, mengisi soal-soal dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi ternyata itu prosesnya panjang ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, kita dengan mengikuti kursus bahwa kita akan bisa gitu ya berbicara bahasa Inggris langsung gitu ya, langsung pandai berbicara, ngobrol bahasa Inggris. Ternyata tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar bahasa Inggris ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Apa saja nih pengalaman dari Alice atau experience dari Alice tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris ini ya. Seperti ini, Alice harus tanamkan dulu niat dan kemauan bahwa dengan mempelajari nih bahasa Inggris itu saya harus bisa nih, ya harus ada kemauan dulu, harus ada niat dulu gitu ya. Nah, setelah ada niat itu kita harus intent atau istiqomah untuk terus belajar. Jadi harus mau mengulang. Jadi bukan berapa panjang waktu atau berapa lama kita belajar. Misalkan seharian belajar terus baca buku atau menonton tentang grammar atau tentang vocab gitu ya dihafal, bukan. Tapi berapa sering kita mau belajar. Kita juga harus mau mendengar, melihat, dan harus mau meniru. Dan yang utamanya kita harus mau mengungkapkan sesuatu atau kosakata tanpa ada rasa takut gitu ya, takut salah, takut ditertawakan, misalkan. Tidak usah seperti itu. Jadi kita harus tanamkan, kita percaya diri, kita bisa, mau salah, mau benar. Jadi kita harus mau mencoba untuk berbicara bahasa Inggris. Alice juga pernah ya waktu itu mau bicara bahasa Inggris, aduh gimana nih gitu ya, kan ada juga ya saudara ya yang dari Amerika gitu ya. Jadi pas mau bicara tuh gak percaya diri gitu, jadi ragu-ragu. Tapi karena sering ketemu, sering menyimak pembicaraannya gitu ya, jadi tumbuhlah rasa percaya diri walau hanya sekedar say hi, say thank you. Jadi kita harus mau mengungkapkan atau mengeluarkan kosakata, tapi itu sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi cari kosakata yang sesuai dengan aktivitas kita, misalkan atau profesi kita. Misalkan kita di rumah nih, kalau di rumah berarti kita cari kosakata yang sering ditemui di rumah, kayak makan, tidur, minum, akan bagian-bagian rumah, pintu. Kita sebagai guru berarti kita harus mencari kosakata atau kalimat yang digunakan, yang sering digunakan ketika kita mengajar. Kalau kita sebagai chef, otomatis ya kosakatanya yang sering diungkapkan ketika kita memasak ya. Jadi kata-kata benda atau kalimatnya itu yang sering diucapkan sesuai dengan aktivitas atau profesi kita. Nah, selanjutnya kita juga harus melek informasi gitu ya, harus melek teknologi. Sekarang kan udah ada akses internet nih, kenapa enggak sih kita manfaatkan gitu ya akses internet itu. Sekarang banyak loh di Google ya, aplikasinya banyak, ada Translate, ada game juga, game bahasa Inggris. Terus juga di YouTube juga ya, banyak channel-channel yang berisi cara belajar atau tips mudah belajar bahasa Inggris untuk pemula khususnya banyak. Dan Alice juga ya suka menonton channel YouTube, ada banyak yang mengenai tips cara belajar bahasa Inggris. Nah, khususnya untuk pemula seperti ada channel Sarah Jensen sama Sasa Stephenson, juga Fatia Izati sama Nancy Judge, ada guruku Mr. D, ada Gita Sapitri, Wirda Mansur juga. Jadi di sana kita bisa mengambil ilmu, mengambil tips-tips dari mereka
dan juga bisa mempraktekannya. Pokoknya kita jangan sekali, 2 kali, tapi kita harus intens menyimak dari video-video YouTube mereka ya. Seperti kayak Wirda Mansur, itu bagus loh, kayak Sarah Jensen juga. Kalau Sarah Jensen itu kan di channelnya itu ya, dia banyak mengoreksi kesalahan-kesalahan. Nah, jadi pesan nih buat kita juga ya, kalau belajar itu jadi jangan takut salah. Jadi kesalahan itu malah dijadikan untuk kita bisa lebih baik lagi ya, dan kita bisa menonton secara intens dan kita juga harus mempraktekannya. Selain itu ya, kalau pengalaman Alice, kenapa Alice bisa mendapatkan beberapa kosakata misalkan dan percaya diri untuk mengungkapkannya. Alice biasa mendengarkan lagu juga gitu, misalkan lagu yang kita sukai ini nih, pengen tahu nih, karena kita kan mendengar dengan membaca, mengucapkan itu kan beda ya kalau bahasa Inggris. Jadi Alice tuh misalkan lagu Titanic ya, My Heart Will Go On. Nah, itu ini artinya apa sih gitu ya? Kita cari deh di kamus. Oh, ini artinya ini nih. Mau dicari liriknya. Kita tulis liriknya. Nah, setelah ditulis liriknya, kita mendengarkan lagunya sambil kita lihat liriknya. Nah, dengan intens kita terus-menerus mendengarkan, membacanya, mengikuti, menyanyikannya. Nah, kita akan lancar, kita akan bisa menyanyikannya. Seolah-olah kita tuh pandai gitu bahasa Inggris. Wah, sudah jago nih, bisa sampai menyanyikan satu lagu itu. Padahal Alice kan hafal satu lagu itu aja karena sering dinyanyikan gitu ya, sering melihat liriknya sambil mendengarkan. Dan juga kita nonton film-film bahasa Inggris, kita gunakan subtitlenya yang bahasa Inggris, dan kalau ada kosakata yang nggak paham, kita cari deh di kamus. Kalau misalkan nggak ada kamus, kan sekarang udah ada ya kamusnya di HP gitu, cari di buku juga sekarang nggak usah harus beli buku atau cari buku ke perpustakaan, karena kita sekarang ada e-book juga ya. Nah, itu pengalaman Alice tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi gunakanlah dalam keseharian kita, misalkan dalam candaan juga, kenapa enggak, misalkan sama teman-teman, cari teman yang bisa diajak bicara atau diajak bercanda dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya mau ngomong bahasa Inggris tapi takut gitu ya, iseng-iseng aja, misalkan how are you gitu ya, dengan menggunakan bahasa Inggris yang hanya pendek-pendek saja, tapi kita sering mengucapkannya, jadi kita akan terbiasa dalam mengucapkannya. Misalkan kayak thank you, kan kalau misalkan belum terbiasa, kita akan ragu ya mengucapkannya, terlihat kaku. Tapi kalau udah terbiasa kayak good morning, thank you gitu, jadi yang mudah-mudah saja. Misalkan ada temen nih, kita ajak makan, you wanna eat, let's go gitu ya, kayak gitu. Misalkan you feeling sleepy gitu, jadi yang ringan-ringan aja, yang di kehidupan sehari-hari kita sering ungkapkan. Jadi gak usah cari kosakata yang sulit-sulit gitu ya, yang berat-berat, gak usah, tapi yang sering kita temui, yang dalam keseharian kita itu sering diucapkan gitu, kosakata apa gitu ya. Misalkan kalau kita sebagai guru ya, misalkan say hi ke murid, kayak tiap pagi lah kita mengucapkan hi, good morning, how are you. Anak-anak seneng loh kalau kita berbicara bahasa Inggris. Misalkan menanyakan kabar ya, seperti tadi kan, misalkan mau pulang melalui lagu-lagu juga gitu ya. Jadi jangan takut misalkan kita untuk menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris juga gitu. Jadi kita intinya niat, percaya diri, jangan takut disalahkan gitu ya. Terus jangan takut ditertawakan juga. Jadi lurus-lurus aja, yang penting nanti kita bisa loh seiring jalannya waktu ya, dengan rasa percaya diri kita, dengan kemauan kita, insya Allah kita tuh akan bisa gitu ya.
jangan takut untuk mengucapkan satu atau dua kosakata dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau dulu kan lagi zaman SMA ya, dengan belajar grammarnya aduh gitu ya, udah ribet nih, bikin males nih belajar bahasa Inggris gitu ya, karena grammarnya yang aduh gitu ya, begitu sulit. Pas lihat di kamus, pas udah melihat guru menjelaskan juga gitu ya, sebenarnya kita harus abaikan dulu gitu ya, masalah grammar, masalah vocab gitu ya, yang lain-lain itu harus diabaikan dulu. Jadi cari kosakata yang kita temui dalam keseharian kita, kayak misalkan melihat yang tersenyum gitu, oh senyum tuh ini gitu ya, oh pagi tuh ini, siang tuh ini, selamat pagi, selamat malam, oh merasa ngantuk, merasa lapar gitu ya. Jadi yang seenggaknya yang kita rasakan dulu, yang kita bisa disampaikan dalam keseharian kita. Nah sahabat, itu tips atau pengalaman dari Alice tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris. Sebenarnya mudah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan ingat ya, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berbicara bahasa Inggris, walaupun hanya say hi, say thank you gitu ya. Kalau hanya dalam candaan-candaan, dan juga seperti tadi ya, kita harus mau meniru, kita harus mau mendengar gitu, harus mau mengucapkan ya. Dan juga selain itu sih, kita juga harus mau menulis gitu ya. Misalkan kita udah bisa menulis apa nih dalam bahasa Inggris, thank you, cara menulisnya seperti apa, misalkan kayak smiling, kayak eyes gitu ya, yang mudah-mudah aja dulu gitu. Seperti itu tips dari Alice, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa tips channel cara belajar bahasa Inggris yang Alice tonton selama ini, dan Alice juga masih belajar banyak ya, untuk bisa lebih baik lagi dalam belajar bahasa Inggris. Yuk kita semangat untuk belajar bahasa Inggris. Dadah.